Kemampuan kita mengatasi tantangan transisi energi akan membuka peluang baru dan lapangan kerja baru. Peningkatan kebutuhan keahlian inovasi teknologi dan digitalisasi, terbukanya peluang ekonomi baru, ekonomi hijau untuk mempercepat pemulihan global. Terlalu sering kita mendengar tentang upaya pemerintah mendorong transisi energi guna memenuhi bauran energi yang tercantum dalam Rencana Induk Energi Nasional 2025. Upaya ini sekaligus memenuhi target pemerintah untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada 2030. Sayang sekali, target tersebut jauh dari capaian terkini. Hingga tahun lalu, bauran energi nasional mencapai 14,11%, jauh dari target. 1001 jurus memenangkan transisi energi pun dilakukan pemerintah, seperti mendorong lahirnya ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Sayang, potensi pemanfaatan gas bumi sebagai energi yang relatif bersih belum menjadi pilihan utama. Sobat bisnis, inilah Fokus. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan potensi gas bumi Indonesia cukup menjanjikan, meski cadangannya tergolong kecil dibandingkan cadangan dunia. Indonesia masih memiliki 68 cekungan potensial yang belum tereksplorasi. Berdasarkan neraca gas Indonesia 2022 hingga 2030, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dari lapangan migas yang ada. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia juga diperkirakan akan mengalami surplus gas hingga 1.715 milion standar cubic feet per day yang berasal dari beberapa proyek potensial. Namun, penyerapan gas untuk kepentingan dalam negeri hingga saat ini masih belum optimal. Penyerapan gas domestik baru mencapai 68% dari produksi gas Indonesia pada 2022. Atau dengan total gas yang disalurkan adalah 3.686 BBTUB. Melihat potensi yang ada, seharusnya pemanfaatannya pun digenjot. Ya, salah satunya untuk transportasi, di mana sejauh ini tampak layu sebelum berkembang. Program bahan bakar gas untuk transportasi bukan program baru di Indonesia. Program serupa sempat dijalankan sejak 1980-an. Sayang sekali, selalu terhenti karena arah kebijakan politik yang tidak berpihak. Semangat mendorong pemanfaatan gas untuk sektor transportasi pernah didengungkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keseriusan SBY lewat program konversi atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga bahan bakar gas untuk transportasi jalan. Sayang, hingga akhir masa jabatan SBY, program BBM ke BBG ini belum berjalan optimal. Bicara transisi energi, Presiden Joko Widodo tampaknya lebih memilih mendorong ekosistem kendaraan listrik ketimbang bahan bakar gas. Padahal, gas bumi memainkan peranan penting sebagai sumber energi transisi di tengah meningkatnya permintaan energi primer global serta target pencapaian net zero emission. Berdasarkan data The Intergovernmental Panel on Climate Change, Badan PBB itu menilai terkait perubahan iklim, gas alam hanya menghasilkan 469 gram karbon dioksida per kilowatt jam. Bicara soal harga energi, memang nilai ekonomi yang timbul dari konversi kendaraan listrik dan BBM berbeda. Bisa dikatakan, masih lebih murah kendaraan listrik. Mari kita hitung bersama. Berdasarkan data PLN,
1 liter bensin memiliki berat emisi sebesar 2,4 kg per CO2. Sementara 1 kWh yang berasal dari PLTU emisinya 1 kg per CO2. Adapun 1 liter bensin itu setara 1,2 kWh listrik. Dengan harga listrik per kWh Rp1.500, berarti 1,2 kWh listrik harganya Rp1.700. Sementara itu, harga per bensin non-subsidi Rp13.500. Di sisi lain, berdasarkan uji coba PGN dengan sepeda motor Matic menggunakan BBG sebesar 2,5 liter setara premium. Motor tersebut menempuh jarak 93,7 km atau sekitar 37,5 km per LSP. BBG pada sepeda motor akan menghemat biaya beli bahan bakar hingga 2 kali lipat. Harga BBG sendiri hanya sebesar Rp4.500 per LSP. Bicara jenis kendaraan, hampir semua kendaraan dapat dikonversikan ke BBG dengan menerapkan sistem diesel dual fuel atau bahan bakar ganda selain diesel. Adapun biaya investasi untuk kendaraan motor berbasis CNG berkisar Rp3,5 juta sampai Rp4 juta. Pemasangan konverter dapat dilakukan di SPBG atau MRU. Sementara itu, untuk investasi kendaraan listrik, Anda harus membeli produknya. Bicara harga, bakal lebih mahal. Untung saja, pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik. Kalau akselerasi menghadirkan ekosistem kendaraan listrik bisa dilakukan, seharusnya bukan hal mustahil untuk mendorong ekosistem kendaraan berbasis gas di tanah air. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mendorong pemanfaatan bahan bakar gas pada sektor transportasi untuk membangun kemandirian energi. Menteri ESDM menyatakan, gas kita juga cukup besar dan itu lebih bagus. Mandiri dengan kemampuan yang kita miliki sendiri daripada BBM. Nah, itulah manfaatnya. Cuma masyarakat kita barangkali belum tahu manfaatnya BBG. Nah, ini memang harus disosialisasikan. Transisi energi merupakan pekerjaan besar, perlu riset, dana, ataupun akses sumber energi. Bicara soal potensi gas, kita sepakat bahwa negeri ini diberikan sumber daya alam yang luar biasa, tinggal pemanfaatannya. Lalu soal pendanaan, pemerintah telah membuktikan punya kas untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik. Apa yang kurang? Ya mungkin kebijakan politiknya. Bagaimana menurut Anda?